Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Baik yang ada di tempat ini maupun ada yang di rumah atau di dalam perjalanan dengan mengikuti streaming ini. Mari Bapak Ibu sebelum kita sama-sama menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam ini. Engkau Allah memberi kesempatan buat kami untuk bersekutu bersama-sama. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh mengagungkan Engkau, terlebih kami boleh menikmati sabda-Mu. Biarlah sabda yang kami nikmati ini Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi dasar dalam hidup kami, sehingga pada saat-saat seperti ini kami boleh dikuatkan, kami boleh dimantapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapak pengurapan-Mu atas kami semua, sehingga kami boleh bersuka cita untuk menikmati sabda-Mu. Terpujilah Tuhan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk malam ini kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kondisi hari-hari ini, kondisi yang pada akhir tahun ini, kita enggak tahu apa yang terjadi, tetapi apa yang sudah terjadi, ini di hadapan mata kita banyak sekali bencana-bencana yang terjadi. Bahkan tentang perekonomian, bahkan tentang rumah tangga, bahkan penekanan-penekanan di dalam kehidupan iman orang-orang percaya telah diuji sampai sejauh ini. Namun satu hal yang perlu buat kita semua tahu, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini atas seizin Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa orang-orang percaya kalau kita melihat banyak yang teraniaya, bahkan tempo hari yang ada di Sulawesi Tengah, terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Kenapa mereka bisa terjadi seperti itu? Kenapa itu harus kita alami? Di manakah Tuhan, di manakah Allah yang kita sembah itu? Sehingga sepertinya tidak ada pembelaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Ibrani 6 ayat 19. Ayat ini mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya baca ayat ini sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Penulis ayat ini memberikan suatu pandangan, sesuatu kekuatan buat orang-orang yang hari-hari ini sepertinya kehilangan pengharapan. Akhir tahun di bulan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang khususnya anak-anak Tuhan menantikan datangnya sebuah Natal di setiap ibadah. Kita semuanya mempersiapkan jauh-jauh hari. Nanti pada bulan Desember kita akan sama-sama menikmati perayaan Natal. Namun apa yang terjadi dengan adanya pandemi yang tidak berhenti-berhentinya. Sampai-sampai berapa banyak dari gereja yang tidak bisa untuk beribadah secara langsung. Kalau tahu langsung mungkin akan terbatasi karena situasi dan kondisi. Sesungguhnya kita memiliki pengharapan, kita banyak berdoa, kita banyak memohon agar semuanya dilalukan. Tetapi sebuah kenyataan yang kita hadapi adalah sampai hari ini kita di dalam kondisi pandemi. Tapi kita bersyukur di dalam pemerintahan Indonesia, di dalam kondisi yang demikian kita tetap masih bisa beribadah.
Kita bisa merayakan Natal walaupun sangat sederhana, walaupun mungkin lewat online atau offline, walaupun kita pakai medsos, semuanya kita bisa masihan. Karena Tuhan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pengharapan ini dikatakan seperti sau yang kuat. Jika orang tidak memiliki pengharapan, dia tidak memiliki kekuatan. Sau ini bicara tentang jangkar, sau ini bicara tentang sesuatu ketika kita di dalam keadaan yang bimbang, kita terombang-ambing dalam suasana dan situasi yang tidak menjadikan kita tenang. Maka sau atau jangkar itu kita lepaskan. Pengharapan itu kita lepaskan. Pengharapan yang kuat itu adalah ketenangan bagi jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah, pergumulan, tantangan adalah bagian di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Kita perlu pengharapan. Kita membutuhkan sebuah pengharapan di mana kita pasti akan ada jalan keluar. Apa itu pengharapan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan ketika saya melihat, saya mencari segala sesuatu itu, di mana disebutkan pengharapan adalah sesuatu di mana kita memohon dengan pasti dan akan ada jawaban, dan itu pasti terjadi. Ini adalah sebuah pengharapan. Kalau kita memiliki pengharapan tetapi kita tidak ada jawaban, kalau kita memiliki pengharapan tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi, untuk apa kita ini mengharapkan sesuatu? Pengharapan itu mengingini sesuatu dengan cara yang terus-menerus, yaitu terus tidak pernah untuk berhenti untuk mendapatkan sesuatu. Ada usaha untuk mendapatkan sesuatu sehingga pengharapan itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang di dalam pengharapan harusnya mengejar itu apa yang disebut dengan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus itu tidak mengecewakan. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam perenungan kita, saya mengambil sebuah contoh di dalam Alkitab kita, yaitu di mana kehidupan daripada seorang anak yang dilahirkan, di mana anak ini lama sekali untuk ditunggu-tunggu. Dari kedua orang tuanya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Namun apa yang terjadi? Di dalam perjalanan daripada hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun demi tahun, pengharapan itu tidak kunjung datang. Tetapi tanpa putus asa, orang tua ini adalah orang yang sungguh-sungguh menyintai Tuhan. Dia memiliki pengharapan, tidak ada yang lain selain pengharapan kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-20 ini berkisah tentang keluarga, yaitu di mana seorang Elkanah yang memiliki 2 istri, di mana yang satu tidak bisa melahirkan atau mandul, yang satu lagi melahirkan 2 anak, yaitu Penina dan Hana istrinya. Penina adalah orang yang bisa melahirkan anak, dan anak itu ada 2, yaitu Hafni dan Penihas. Sedangkan Hana tidak pernah kunjung itu pengharapan untuk melahirkan seorang anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam pasal 1 ini, si Hana ini merindukan, mengharapkan sesuatu, di mana Tuhan akan memberikan seorang anak kepada dia, suatu kebanggaan dari seorang wanita, di mana kalau dia bisa memiliki seorang anak atau lebih. Pada zaman itu atau sampai saat ini,
Orang yang menikah itu merindukan keturunan. Dan Hana merindukan keturunan. Sedangkan Hana itu beda dengan Penina. Hana orang yang selalu dekat. Hana adalah orang yang suka berdoa. Dia suka datang ke rumah ibadah. Namun Tuhan menutup kandungannya. Apakah terus Hana diam? Dia, ya sudah Tuhan, itu memang nasibku. Namun Hana tidak demikian, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10, dia terus berdoa dan dikatakan, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hati Hana terluka. Seorang istri daripada seorang laki-laki yang memiliki dua wanita di dalam hidupnya. Hana merasa disakiti, selalu disakiti. Namun Hana, dia tidak menghiraukan, dia hanya datang kepada Tuhan. Dia terus berdoa, meminta Tuhan. Terus dia memiliki pengharapan. Dia memiliki pengharapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Singkat cerita di dalam ayat 14. Ketika dia berdoa, ketika dia selalu mencari Tuhan dengan berdoa berkata-kata. Ada seorang nabi berkata, berapa lama lagi engkau selalu berlaku sebagai orang mabuk. Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan pada zaman itu. Dia berkata, lihat Hana yang selalu berdoa dengan mulut yang komat kamit. Dia bukan menyembah kepada ilah-ilah lain. Tapi dia menyembah kepada Allah yang memiliki pengharapannya. Namun seorang nabi ini. Seorang hamba Tuhan ini berkata, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Dia enggak sadar bahwa orang yang selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan, walaupun sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang zaman, dia selalu berdoa menantikan sesuatu. Orang yang berharap seperti itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan apa yang terjadi, Hana hanya minta kepada Tuhan untuk tetap terus berdoa kepada Tuhan agar dia dikaruniakanlah seorang anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dengan kerja keras, dengan terus menerus dia berdoa Bapak Ibu. Dengan terus menerus giat untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamakan anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah keajaiban, ada sebuah mujizat yang dinyatakan oleh Allah ketika orang itu berharap terus kepada Tuhan. Ketika dia terus mengumuli permasalahannya, bersekutu terus dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Tidak diutarakan kepada orang-orang lain. Tidak diutarakan kepada sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, ketika kita berpengharapan kepada orang, mungkin kita bisa mendapatkan bantuannya. Mungkin kita bisa mendapatkan pertolongan. Tetapi mungkin juga kita mendapat cacian. Mungkin juga kita mendapatkan ejekan. Atau mungkin itu akan menjadi kekecewaan. Tetapi orang yang berpengharapan kepada Allah seperti Hana, dia mendapatkan jawaban. Oh haleluya. Haleluya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Hari-hari yang menghimpit kita. Hari-hari yang tidak bisa kita prediksi bagaimana nanti perjalanan hidup ini.
bagaimana situasi zaman saat ini, bagaimana kondisi alam yang di mana-mana terjadi banjir, bahkan ada gunung meletus, bahkan ada perekonomian yang semakin goyah. Dan ada suara-suara sumbang tentang kondisi zaman ini. Dengar baik-baik Bapak Ibu, milikilah pengharapan kepada Dia. Karena Dia adalah sumber daripada segala pengharapan. Di akhir bulan ini, di tahun pengunjung tahun 2020, apa yang menjadi pengharapan kita? Kita tahu di dalam perjalanan hari-hari ini, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak tangisan, banyak jeritan, bahkan banyak kesedihan. Masihkah kita tetap berharap kepada Tuhan? Masihkah kita menjadi orang yang putus asa karena Tuhan tidak pernah mendengar kita? Masihkah kita percaya bahwa Yesus Tuhan itu juru selamat kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau beritahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Amin. Yesus adalah pengharapan setiap manusia yang di muka bumi ini. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Baik itu lewat perbuatannya, baik itu lewat tingkah lakunya, baik itu lewat kebaikannya. Tapi manusia tetap melakukan dosa dan dosa. Dan dosa itu sulit untuk dilepaskan. Tapi puji nama Tuhan, Yesus menyatakan sebagai sumber pengharapan. Dia datang ke dunia, dia menjadi manusia, dia yang dikandung oleh Maria, seorang dara. Dia lahir sebagai manusia yang sama seperti kita. Dia sama-sama hidup di dalam dunia yang sama. Dan dia adalah sumber pengharapan. Tidak ada pengharapan lain. Bahkan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun manusia yang boleh datang kepada Bapa selain melalui aku. Dialah sumber pengharapan manusia. Manusia yang berdosa tidak bisa dosa itu dihapuskan dengan segala kebaikan kita. Dosa itu tidak bisa dihapuskan dengan sikap kita yang ramah. Tetapi dosa hanya bisa dihapuskan ketika kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memiliki pengharapan itu bisa terwujud? Bagaimana seseorang yang selalu berdoa, walaupun doa itu belum terkabulkan, kita tetap menyatakan bahwa doa itu akan terjadi sesuatu yang mujizat. Ada 3 hal yang perlu saya berikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, milikilah kerendahan hati. Orang-orang yang memiliki pengharapan harusnya memiliki kerendahan hati. Di dalam bacaan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, Ia yaitu Allah kita membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dikatakan dengan jelas di dalam Mazmur 25 ayat yang 9, Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati. Jadi ketika kita menyerahkan diri, kita tidak memiliki kemampuan apapun di dalam hidup kita, kita berserah kepada Dia. Dia akan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia Allah kita mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jalan-jalan apakah yang diajarkan kepada orang-orang yang rendah hati? Yaitu jalan-jalan kebenaran. Orang-orang yang memiliki pengharapan, pasti dia mendapatkan sesuatu yang dirindukan. Ini yang disebut dengan memiliki kerendahan hati.
Jadi pengharapan bisa terwujud apabila kita memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, disebutkan tidak mudah kecewa atau tawar hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita ini kadangkala ya Bapak Ibu, ketika kita minta sesuatu kepada orang, minta tolong atau minta bantuan, kadang-kadang kita enggak mendapatkan apa-apa. Kita enggak tahu, mungkin orang itu banyak pergumulan atau banyak hal yang harus dikerjakan sehingga mereka tidak bisa membantu kita. Lalu kita kecewa. Kita enggak tahu apa yang mereka saat ini pikirkan, apa yang mereka saat ini kerjakan. Kita enggak tahu problem mereka. Tetapi sepertinya kita ini mengharapkan sesuatu harusnya bisa jadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah pengharapan kepada manusia. Kita kadang-kadang kecewa. Bahkan lebih lagi ketika anak manusia, orang-orang percaya berpengharapan kepada Tuhan, lalu doanya, lalu permohonannya, lalu permintaannya tidak dikabulkan atau belum datang pada saatnya. Kadangkala tidak sedikit orang-orang percaya menjadi mudah kecewa, menjadi tawar hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang menjadi tawar hati, orang-orang menjadi kecewa. Dengar baik-baik, ini adalah perbuatan iblis sehingga kita dingerongrong untuk menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Karena kita tidak lagi sinkron lagi dengan Allah, karena kita tawar hati, kita kurang mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lambat laun, percayalah, Bapak Ibu yang mengalami tawar hati dan kecewa kepada Tuhan, kalau tidak kembali kepada jalan Tuhan, kita akan hilang ditelan kegelapan. Tetapi orang-orang yang tidak mudah kecewa dan tidak mudah tawar hati, dia dikenan oleh Tuhan. Amin. Efesus 3 ayat 13 berkata demikian, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Oh haleluya. Seorang Paulus dia berkata kepada orang-orang yang dikasihi, sebab itu aku minta kepadamu supaya jangan tawar hati melihat kesesakanku. Orang-orang pada zaman dulu, ketika pada zaman Paulus mengalami kesesakan yang luar biasa. Dia dipenjara karena Tuhan, dia dinista karena Tuhan, dia dicaci maki bahkan digebukin karena Tuhan. Namun dia bisa berkata, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus, Tuhan dan Allah kita, dia sudah mengalami seperti itu. Dia dinista, dia dicaci maki, dia dipukuli, dia dihajar, dia dicambukin, bahkan dia disalibkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika salib itu tidak terjadi, jika Yesus tidak mengalami itu untuk menebus dosa kita, maka sia-sialah kepercayaan kita. Maka oleh kasih-Nya kepada kita, Yesus rela untuk disalib, Yesus rela untuk dipaku, Yesus rela mencucurkan darahnya untuk membasuh dosa kita, untuk membersihkan segala dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita, yang sulit untuk kita lepaskan. Ketika kita mengaku berdosa, kita percaya sama Tuhan Yesus, maka segalanya sudah diselesaikan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi, kalau kita mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan, janganlah mudah menjadi tawar. Tetap berdoa. Seperti Hana terus berdoa. Walaupun dia disakiti oleh Penina. Dia disakiti, dicaci maki, diolok, diejek dan dibenci. Bahkan disindir mungkin. Oh luar biasa, tidak ada satupun manusia di muka bumi itu kalau dikatakan seperti itu tidak marah. Tidak ada. Bahkan mungkin Hana pun mengalami itu jadi marah.
Bahkan saya sebagai hamba Tuhan akan mengalami seperti itu. Tapi izinkan saya bicara, janganlah marahmu itu sampai besok pagi. Janganlah marahmu itu dibawa sampai malam. Sehingga engkau tidak akan berdosa. Ketika engkau terus membawa itu sampai malam, dengar baik-baik, itu adalah celah untuk dosa masuk. Itu Bapak Ibu. Janganlah marah sampai matahari terbenam. Jangan menyimpan kemarahan. Jangan menyimpan kekecewaan. Jangan menyimpan ketawarhatian ketika engkau belum menerima jawaban Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dikatakan di dalam Mazmur 125 ayat yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak akan goyah, yang tetap selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang percaya, orang-orang yang memiliki pengharapan penuh kepada Yesus, dia itu bagaikan gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap selama-lamanya. Siapakah dia? Saudara dan saya, Bapak, Ibu dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh berpengharapan bahwa di dalam Tuhan ada jawaban. Amin. Oh haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir dikatakan demikian, orang-orang yang memiliki pengharapan, yaitu orang-orang yang tetap percaya, tetap menyatakan bahwa bagaimanapun apapun yang terjadi, sesulit apapun yang aku alami, aku tetap percaya Tuhan pasti menyelesaikannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah harapan kita sebagai orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 21 ayat 21, itu Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Percaya dan tidak bimbang. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Sebuah pengharapan itu membutuhkan keyakinan. Banyak orang berkata dan tidak sulit untuk berkata, aku adalah orang yang beriman. Aku adalah orang percaya. Namun ketika ada tantangan, ada hambatan dan ada himpitan, masihkah iman itu ada di dalam hidup kita? Masihkah kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan sanggup menolong kita? Untuk itulah Tuhan ingatkan, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, artinya jikalau kita, ya aku percaya, aku pasti sembuh, aku pasti dapat berjalan, aku pasti dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Jikalau Tuhan tidak menolong aku tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhanku, Dia juru selamatku. Itu namanya orang tidak bimbang. Itu namanya orang yang sungguh-sungguh memiliki iman. Iman yang ada di dalam Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, mari untuk saat-saat seperti ini, saya ingatkan buat kita semua, orang-orang yang memiliki pengharapan, ia akan tetap kuat menghadapi tantangan. Orang-orang yang memiliki pengharapan, dia akan tetap kuat, tegar walaupun di tengah badai. Orang-orang yang memiliki pengharapan, dia tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang sanggup menyelesaikan. Malam ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum saya mengakhiri daripada renungan kita semua, mari saya mengajak untuk merenungkan hidup kita. Dalam perjalanan kita dari awal tahun sampai penghujung tahun 2020 ini. Ada berapa banyak pengharapan kita yang gagal? Ada berapa banyak pengharapan kita yang belum dijawab oleh Tuhan? Ada berapa banyak permasalahan dan pergumulan yang sampai hari ini mengikuti kita? Adakah
kita tetap percaya? Adakah doa kita tetap mengalir? Adakah kita setia kepada Tuhan? Adakah kita menyukai firman-Nya? Adakah kita suka dengan apa yang disebut dengan kitab suci ini? Jikalau Bapak Ibu memiliki hati yang sama, yaitu pengharapan kepada Kristus. Saya terlalu yakin 2001, walaupun kita tidak melihat bahwa nantinya banyak tantangan atau rintangan, walaupun banyak hambatan maupun permasalahan yang mungkin lebih dahsyat lagi, tetapi percayalah, Tuhan kita selalu menyertai kita. Amin. Tuhan kita tetap memberi kekuatan buat kita. Jangan takut, jangan goyah. Milikilah kepercayaan penuh. Dia lahir bukan saja untuk menyelamatkan, tetapi dia menyertai kita agar kita tetap percaya. Haleluya. Anda diberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Engkau mengajarkan sebuah pengharapan. Sesungguhnya hati kami memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan. Namun kadang-kala kami gagal untuk menunggu pengharapan kami kapan datangnya. Bapak, malam ini, izinkan firman-Mu terus berkarya di dalam hidup kami. Bahwa kami butuh Tuhan, kami butuh Yesus Kristus. Dalam melewati perjalanan hidup kami tahun 2020 ini, Tuhan, banyak hal yang kami tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Tetapi kami tetap percaya di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada jawaban. Kalau tahun 2020 ini kami belum bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Engkau, kami terus akan berusaha, kami terus akan melangkah lebih baik lagi. Memasuki tahun 2021, kami terlalu yakin Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati kami semua. Memberkati gereja-Mu di tempat ini. Memberkati rekan-rekan sekerja sepelayanan di tempat ini. Memberkati gembala kami, bahkan memberkati kota kami dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk malam ini Engkau sungguh baik. Kami boleh memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.